semua. Iya tuh, nah, kena lampu ya. Kita pengen mengubah teman-teman kita, tapi teman-teman semuanya, kita nggak butuh ngomong sebenarnya, nggak butuh ngomong, kamu ayo sholat sudah duhur nih, ayo kita sholat dulu ke enak, nggak butuh ngomong sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita sudah mempunyai kekuatan pengaruh, kita sudah mempunyai kemauan yang kuat untuk mengubah teman-teman kita, ya kita nggak perlu ngomong, tapi cukup dia menatap mata kita, dia sudah mengerti apa yang kemudian kita inginkan. Jadi hati kita seakan-akan tersambung. Ya, apa tadi? Dua hati dalam satu jiwa. Dua hati dalam satu jiwa. Jadi seakan-akan seperti itu. Itulah leader. Dia nggak perlu banyak ngomong, tapi ketika dia menatap wajah kita, orang lain terpengaruh dengan apa yang kemudian dia lihat dari aura tubuh kita. Kan seperti itu leader sebenarnya. Oke? Oke, kita lanjut. Nah teman-teman semuanya, kalau saya sampaikan tadi tentang Muhammad Al-Fatih, maka kemudian yang harus kemudian kita bahas sebanyak 50 menit, sekitar 15 menit ke depan, ya, sekitar 15 menit ke depan. Ya panitia nggak apa-apa ya, masih ada waktunya. Nah teman-teman semuanya, gambar yang ada di sini semuanya fiktif, semuanya fiktif. Ya ini editan semua kudanya, ini juga ya, ini assassin sebenarnya ya, ini gambar assassin ya. Nah yang benar cuma satu, yang asli cuma satu, ini pedangnya. Dan ini pedangnya Muhammad Al-Fatih yang kemudian dia pakai ketika untuk menundukkan Konstantinopel. Apa itu Konstantinopel? Akan kita bahas sebentar. Ini namanya pedangnya Muhammad Al-Fatih, namanya The Scissors. Ya, The Scissors, pemenggal. Ngeri juga ya namanya, The Scissors, gitu ya. Dan ini teman-teman semuanya terbuat dari sepuhan emas. Pedangnya ini emas. Dan di tengah-tengahnya ini ada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya ayat yang kemudian tertulis di sana adalah Ali Imran ayat 26 sampai 27 apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya dan seterusnya. Ali Imran ayat 26 sampai 27. Ini pedangnya Muhammad Al-Fatih dan ini masih ada sampai sekarang. Panjangnya 1,5 meter. Masih ada di Museum Istanbul, Turki. Ya, oke, kita lanjut. Nah teman-teman semuanya, sebelum Muhammad Al-Fatih itu muncul, ternyata sebelumnya sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwa suatu saat nanti akan muncul seorang panglima perang, akan muncul seorang pemimpin yang dia adalah sebaik-baik panglima dan pasukan yang dia pimpin saat itu adalah sebaik-baik pasukan. Tetapi ini dikabarkan Rasulullah SAW jauh sebelum Muhammad Al-Fatih ini muncul. Berapa tahun lamanya? 825 tahun. 825 tahun setelah Rasulullah ngomong seperti itu, baru muncul seorang anak kecil yang meruntuhkan Konstantinopel. 825 tahun kemudian, bayangkan. 825 tahun kemudian, siapa yang bisa menunggu seperti itu? Ya kan, 825 tahun. Bisyara, apa itu bisyara? Bisyara itu artinya kabar gembira. Kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kita lihat, inilah kemudian kabar gembira diberitakan oleh Rasulullah SAW. Lihat teman-teman semuanya, sekarang kalau kita menghafalkan seluruh negara di dunia, ada berapa banyak negara di dunia? Kurang lebih 177 negara di dunia. Kalau kita pengen hafal. Tetapi dulu tahun 1000 Masehi, yang ada hanya berapa negara? Tuh, hanya 2 negara di dunia. Gampang hafalnya. Cuma 2 negara. Apa saja? Satu, usianya 650 tahun. Yang kedua 1173 tahun. Yang satu namanya Persia. Yang kedua Rums atau Roman. Apa? Roma umurnya 650 tahun. Sedangkan Persia umurnya 1173 tahun. 2 negara superpower dan 2 negara terkuat di dunia yang tidak pernah terkalahkan oleh sejarah saat itu. Sedangkan negara Islam itu di mana? Madinah saat itu ada di mana? Madinah itu saat itu ada di sini nih. Ini ada bendera nih. Bendera la ilaha illallah. Di sini negara Madinah, negara yang pertama kali dibangun oleh seorang pemimpin yang namanya Rasulullah SAW. Umurnya berapa? Kalau ini sudah 1173, ini 650 tahun. Ini negara ini umurnya berapa? 0. Baru dibangun saat itu dengan piagam Madinah. Ditandai dengan piagam Madinah. Umurnya berapa? 0. Belum ada usianya. Itu pertama kali dibangun saat itu, negara itu. Dan diapit oleh 2 raksasa yang luar biasa. Maka teman-teman semuanya, kita lihat ya, di sini ada 2 kota, ada Roma dan Konstantinopel. Apa Konstantinopel dan Roma ini? Konstantinopel itu teman-teman semuanya
yang namanya Napoleon Bonaparte pernah mengatakan, Napoleon Bonaparte tahu ya? Tahu ya? Napoleon Bonaparte pernah mengatakan seperti ini, kalau saja seluruh dunia ini adalah sebuah negara, maka ibu kota dari negara itu adalah Konstantinopel. Kenapa harus Konstantinopel? Konon katanya jumlah gereja di dalam Konstantinopel ini lebih banyak dari bilangan hari dalam setahun. Jumlah gerejanya. Dan ada satu gereja yang terletak di tengah-tengah kota itu yang namanya gereja Hagia Sophia. Maka seorang arsitek asal Rusia pernah memasuki yang namanya Hagia Sophia ini. Begitu memasuki bangunan Hagia Sophia ini, kemudian dia terperangah dengan interiornya Hagia Sophia. Dia mengatakan seperti ini, apakah saya sekarang sudah ada di surga? Apakah masih ada di bumi? Saking takjubnya dengan interior Hagia Sophia saat itu. Itu hanya sebuah gereja, dan gereja yang paling istimewa, dan gereja yang paling besar di Konstantinopel saat itu. Apalagi keistimewanya Konstantinopel ini, semua jalan-jalannya itu bukan terbuat dari aspal, tapi terbuat dari batu keramik. Ya, itu Konstantinopel. Dan Roma keistimewaannya apa? Kata Napoleon Bonaparte, kalau Konstantinopel ini nggak ada, maka negara nomor satu di dunia ini adalah Roma. Kenapa? Yang namanya Roma itu, semua bangunan-bangunannya itu ada campuran batu permatanya. Ya, dan semua air mancur yang muncul dari patung-patung itu kan NH punya ya. Nah, kalau di Roma itu bisa diminum tanpa dimasak. Jadi begitu Anda jalan haus, minum. Ya, minum. Kalau di NH nggak bisa, banyak sporanya gitu kan. Udah gitu ada lele gitu kan. Kan Anda kaki begitu mau minum lele gitu kan. Ya. Kalau di Roma itu gampang. Ya, kenapa? Karena dialirkan langsung dari mata air gunung yang sangat dijaga kesuciannya dan kebersihannya. Itu di Roma. Ya. Nah, teman-teman semuanya, dua raksasa yang luar biasa ini, kata Rasulullah SAW suatu saat, ya. Kata Rasulullah SAW suatu saat ini. Ketika itu baru saja Rasulullah SAW dan seluruh pasukannya, pasukan muslimin yang jumlahnya 3.000 orang, baru saja kemudian melakukan yang namanya perang Khandaq. Sepulang dari perang Khandaq, ada seorang sahabat yang kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, negara manakah yang pertama kali akan kemudian kita taklukkan? Negara manakah yang pertama kali akan kemudian kita merdekakan? Negara manakah yang pertama kali akan kemudian kita miliki oleh umat Islam ini? Apa kata Rasulullah SAW? Ini jawabannya. Ya, ini kotanya Heraklius atau Konstantinopel. Negara yang sangat istimewa, dan semua pejuang-pejuang Islam saat itu pengen memiliki yang namanya Konstantinopel, pengen menaklukkan Konstantinopel. Maka Rasulullah SAW kemudian melanjutkan, beliau mengatakan, kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel, dan saat itu yang akan kemudian membebaskan Konstantinopel adalah sebaik-baik panglima, dan pasukan yang dipimpin adalah sekuat-kuatnya dan sebaik-baiknya pasukan. Maka saat itu, ya, dan ini terjadi teman-teman semuanya. Ini terjadi ketika saat itu penggalian Khandaq. Apa itu Khandaq? Parit. Ya, paritnya itu panjangnya berapa panjang? 5 mil. Sama dengan berapa kilometer? Yang fisika, matematika, geografi. 8 kilometer. 5 mil sama dengan 8 km, dan itu digali sepanjang 40 hari, sebanyak 40 hari, dan suasananya panas sekali, 43 derajat Celcius. Tadi itu panasnya bukan main, dan itu tadi ketika kita ukur panasnya Solo hanya 33 derajat Celcius. Saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat itu menggali parit itu sepanjang 8 km, lamanya 40 hari, dan panasnya 43 derajat Celcius, 10 kali derajat Indonesia. Dan makanannya apa saat itu? Gali makanannya apa? Satu kurma dibagi 10 orang. 10 orang. Maka Rasulullah SAW itu kemudian Rasulullah SAW ketika suatu saat melihat para pasukannya kelelahan, maka diberikan semangat yang seperti itu. Wahai para kaum muslimin, suatu saat kita pasti akan mengalahkan kedua negara ini. Dan pertama kali akan kemudian kita kalahkan adalah Konstantinopel. Negara yang paling istimewa atau kota yang paling istimewa, dan semuanya pengen dimiliki oleh seluruh pejuang-pejuang yang hidup dan mau melawan saat itu. Maka teman-teman semuanya, ketika Rasulullah SAW kemudian memberikan berita bahwa suatu saat nanti akan muncul seorang pemimpin yang sebaik-baik pemimpin, kira-kira ketika Anda mendengarkan itu, pengen nggak digelari seperti itu? Pengen ya? Pengen sekali. Maka teman-teman semuanya, bukan hanya Anda dan semua orang-orang yang mendengarkan berita itu ingin disebut sebagai sebaik-baik panglima, sebaik-baik pemimpin. Maka kemudian mereka berebut, ya. Ini
orang-orang yang pengen kemudian mengambil alih gelar itu. Pertama, Abu Ayyub. Abu Ayyub ini bukan lagi pemuda. Dia sebagai seorang tua yang umurnya 60 tahun. Umurnya 60 tahun. Maka teman-temannya saat itu, para sahabat kemudian mengatakan, wahai Abu Ayyub, kamu 60 tahun, kamu sudah tidak kuat lagi, mana mungkin kamu bisa berperang. Dia mengatakan apa? Gak mau, saya tetap harus berperang. Saya harus meruntuhkan Konstantinopel, saya harus menaklukkan Konstantinopel. Padahal dia sudah sakit-sakitan saat itu Abu Ayyub. Para sahabat kemudian mengusulkan pada dia agar dia istirahat saja, tapi dia melawan. Dia gak mau, dia tetap ikut berperang. Dia mau menjadi seorang panglima. Dia mau jadi seorang panglima. Benar, dia ikut perang. Dan ketika di tengah-tengah perjalanan Abu Ayyub ini kemudian meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, dia pernah kemudian menitipkan pesan. Suatu saat ketika dalam perang nanti saya meninggal dunia, suatu saat ketika saya wafat nanti, tolong kuburkan mayat saya di bawah temboknya Konstantinopel, agar suatu saat nanti saya akan mendengarkan gemerincing pedang dan tapak kuda dari pasukan penakluk Konstantinopel yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dia meninggal di tengah jalan dan benar-benar mayatnya ditanamkan di bawah temboknya Konstantinopel. Dia bilang, tolong tanamkan mayat saya di sana, karena suatu saat saya akan mendengarkan gemerincing pedang dan suara tapak kuda pasukan penakluk Konstantinopel. Bukan dia saja, lahir lagi panglima-panglima berikutnya, Mas Rama, Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkenal kekayaannya. Dan disinilah kekhalifahan Abbasiyah inilah letak kejayaan umat Islam, karena di sana muncul ilmu pengetahuan yang begitu banyak, dan di sana kekayaan Islam muncul begitu banyak, ya. Kemudian Sultan Bayezid I, ini buyutnya, ya. Ini buyutnya Muhammad Al-Fatih, dan kemudian Sultan Murad II ini adalah kakeknya Muhammad Al-Fatih. Tapi semua panglima-panglima perang ini ketika mereka bertarung untuk menaklukkan Konstantinopel, semuanya gagal. Tidak ada yang bisa kemudian meruntuhkan Konstantinopel. Maka teman-teman semuanya ditunggu. Akhirnya kemudian muncullah seorang anak kecil yang namanya Muhammad Al-Fatih, atau disebut Muhammad II karena ayahnya juga bernama Muhammad I. Kita lihat Muhammad Al-Fatih. Kenapa Rasulullah SAW ini disebut sebagai Kenapa Muhammad Al-Fatih ini disebut sebagai sebaik panglima? Kenapa? Karena ini kita lihat. Sejak kecil dia dididik dengan intensif oleh ulama pilihan, di antara Syekh As-Samsuddin. Syekh As-Samsuddin ini kemudian mengajarkan kepada beliau begitu banyak ilmu pengetahuan yang ada di dunia saat itu. Jadi Muhammad Al-Fatih bukan saja seorang ahli perang, tapi dia juga menguasai matematika, fisika dia kuasai, kimia dia kuasai, sastra dia kuasai, hukum dia kuasai, ilmu sosial dia kuasai, ilmu strategi perang dia kuasai, politik juga dia kuasai. Seluruh ilmu pengetahuan satu dia kuasai. Dan As-Samsuddin ini kemudian suatu ketika dia mengajak si Muhammad Al-Fatih ini untuk melihat-lihat dindingnya Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih diletakkan di sini. Umurnya masih 7 tahun saat itu. Muhammad Al-Fatih masih kecil. Dibawa oleh As-Samsuddin, diperlihatkan tembok Konstantinopel. Kemudian si As-Samsuddin kemudian bercerita kepada Muhammad Al-Fatih, wahai Muhammad Al-Fatih, muridku yang saya sayangi, lihatlah di sana ada tembok Konstantinopel. Tembok yang diinginkan oleh seluruh orang untuk memperebutkannya. Kakekmu sudah pernah ke sana. Ayahmu juga sudah pernah ke sana. Cucu-cucumu juga nanti akan ke sana. Tapi mereka suatu saat nanti tidak akan pernah bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan bagi saya, hanya satu orang yang bisa menaklukkan Konstantinopel, yaitu kamu yang ada di depan saya, wahai Al-Fatih kecil. Maka saat itu juga tertanam dalam dirinya Muhammad Al-Fatih, suatu saat nanti benar-benar saya akan menaklukkan Konstantinopel. Sayalah pemimpin, sayalah kemudian akan memimpin sebuah pasukan yang sebaik-baik pemimpin yang kemudian akan meruntuhkan Konstantinopel yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Tertanam dalam otaknya si Muhammad Al-Fatih. Maka teman-teman semuanya, sebenarnya untuk menciptakan anak yang baik itu gampang, ditanamkan terus-menerus dalam dirinya. Anaknya pengen jadi selebritis, gampang. Tiap hari diajak nonton di bioskop, jadi tukang becak tiap hari. Superbus, ya, bisa. Ya, pengen jadi ustadz, tiap hari diajak kajian. Jadi ustadz itu besarnya. Kenapa? Sejak kecil dia sudah habitnya seperti itu. Dan As-Samsuddin sudah menanamkan untuk menaklukkan Konstantinopel ini sejak Muhammad Al-Fatih berumur 7 tahun. As-Samsuddin mengatakan bahwa hanya satu orang yang akan bisa menaklukkan Konstantinopel, yaitu kamu wahai Muhammad Al-Fatih. Maka saat itu tertanam juga dalam dirinya Muhammad Al-Fatih, maka satu saat akan menaklukkan Konstantinopel. Maka saat itu juga Muhammad Al-Fatih memantaskan dirinya untuk menjadi sebaik-baik panglima, untuk menjadi sebaik-baik leader, menjadi seorang sebaik-baik komandan perang. Apa yang dilakukan? Lihat. Dia menguasai 7 bahasa ketika berumur 23 tahun. Ya, kemudian dia menjadi gubernur ibu kota ketika berumur 21 tahun.
Di riwayat yang lain mengatakan bahwa dia menjadi seorang gubernur pada umur 19 tahun, bukan 21 tahun. Umur saya 23 tahun dan saya malu kepada Muhammad Al-Fatih. Umur saya 23 tahun sekarang, mau menjelang 24 tahun. Dan saya malu kenapa? Saya belum bisa melakukan apa-apa. Malu saya. Malu. Yakin. Ya, umurnya 23 tahun, dia sudah membuat sebuah karya yang fenomenal yang tidak pernah dilupakan oleh sejarah. Muhammad Al-Fatih. Bukan itu saja yang dia lakukan. Kita lihat, semenjak balik hingga meninggal tak pernah meninggalkan sholat rawatib dan tahajud. Maka teman-teman, pantas Muhammad Al-Fatih disebut sebagai sebaik-baik panglima. Suatu ketika ketika sudah menghadap Konstantinopel saat itu, kita lihat pada saat kemudian dia perang, ya, teman-teman semuanya, saat dia perang, ternyata Muhammad Al-Fatih ini sudah mempersiapkan sebuah pasukan yang luar biasa dan tidak pernah terkalahkan. Dan pasukan Royal Janissaries ini dalam bahasa Arabnya disebut pasukan Inkisaria, ya. Kalau Royal Janissaries ini bahasa Turki. Kalau Inkisaria ini bahasa Arabnya disebut Inkisaria, ya. Teman-teman pernah bermain games perang-perangan itu? Sudah pernah milih tentang Turki, Ottoman atau negara Ottoman? Kalau Anda milih Ottoman, maka yang keluar adalah pasukan ini, Royal Janissaries. Dan pasukan ini tidak pernah terkalahkan sampai Perang Dunia I muncul. Pasukan ini tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Ini pasukan elit dan sudah disiapkan oleh Muhammad Al-Fatih sejak mereka masih kecil-kecil. Ini yang kemudian dia lakukan. Sekitar 7.000 pasukan elit dengan program pelatihan terpadu sejak mereka kecil. Pasukan yang kisahnya dilatih fisik, akademis, strategi perang, ilmu usul fikih dan semua disiplin ilmu lain. Kopassus mungkin kalah dengan ini. Kenapa? Tidak pernah diajarkan tentang ilmu fikih. Oke. Apa? Kita lihat teman-teman semuanya. Kita lanjutkan. Cepat aja ya. Sebenarnya lengkap sebenarnya pembahasan, tapi waktunya sudah agak mepet, ya. Ini terakhir teman-teman semuanya, lihat. Ini adalah benteng yang kemudian yang dimiliki oleh Konstantinopel. Kenapa? Konstantinopel itu negaranya segitiga bentuknya. Negaranya bentuknya segitiga. Dan semuanya batas wilayah negaranya itu dikelilingi oleh apa? Tembok. Dikelilingi oleh tembok. Dan inilah konstruksi temboknya. Kalau ilmu sipil mesti kenal kayak gini. Siapa yang teknik sipil? Angkat tangan. Oke, teknik sipil murni ya? Murni ya? Teknik sipil sini? Oke, saya teknik sipil yang berpendidikan ya. Pendidikan teknik sipil. Kuliah saya di UNDI, Universitas di Pabela. Oke, kita lanjut. Tadi Konstantinopel bentuk negaranya gimana? Segitiga ya, segitiga. Dan seluruh batas wilayahnya itu dihalangi dengan tembok. Dan inilah konstruksinya. Ini konstruksi temboknya. Ada 3 lapis. Lapis pertama ini dibuatkan selokan, dibuatkan khandak. Dibuatkan khandak. Ini dalamnya berapa? Dalamnya 10 meter. Lebarnya 20 meter. Dan ini dipasangi tombak. Dipasangi tombak. Jadi ketika Anda menyelam, di sini sudah siap pasukan pemanah. Ketika Anda baru turun, mati. Ya, nggak ada. Ya. Dan ketika Anda berhasil, misalnya begitu Anda berhasil naik membunuh pemanah yang di sini, kemudian Anda mau lagi pindah ke sini, mau manjat, gitu kan? Mau menembus tembok yang ini berapa? Ini tingginya 5 meter, lebarnya 3 meter. Di sini ada pasukan pemanah. Jadi begitu Anda kemudian jalan-jalan di sini sambil ngerokok gitu misalnya, udah dibunuh gitu. Ya. Udah masuk di sini dulu panahnya, ya. Dan ketika Anda berhasil membunuh pemanah di sini, ada lagi tembok yang terakhir, tembok yang ketiga. Ini tingginya 20 meter, lebarnya 5 meter. Jadi begitu Anda sampai di sini, Anda sudah dipanah lagi dari atas. Ini pasukan pemanah ini. Anda sudah dipanah lagi. Ada filmnya. Ya, ada filmnya. Namanya 1453. Saya punya ada, ya. Tapi jangan minta saya. Karena bahasa Inggris, jadi Anda yakin nggak bisa ngerti ya. Sampai habis. Teman-teman semuanya, ya. Ini temboknya seperti ini. Ketika Anda menjadi seorang Muhammad Al-Fatih dan Anda diperintahkan untuk kemudian menyerang dan meruntuhkan tembok itu, apa yang Anda lakukan? Temboknya seperti ini. Hah? Buat meriam. Oke, itu boleh jadi. Apalagi? Temboknya seperti ini. Anda mau terbang? Dulu belum ada pesawat. Sorry ya, belum pesawat. Mau gali tanah? Sudah dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih, menggali tanah ini. Tapi teman-teman semuanya, pasukan Konstantinopel juga tidak kalah cerdas. Kenapa? Mereka sudah memasang yang namanya wadah-wadah air yang terbuat dari batu. Dan ketika menggali tanah, itu akan bergetar.
maka semakin dekat galian itu akan semakin bergetar. Jadi tahu di mana akan muncul pasukan ini dari galian tanah itu akan diketahui. Jadi begitu dia muncul langsung disirami dengan oli, disirami dengan minyak, kemudian dibakar. Ketika Anda lihat pedangnya seperti itu, ya, dipasangi. Oke, teknologinya seperti itu. Ya, oke, kita lihat. Nah, maka teman-teman semuanya, untuk membuat seperti itu, datanglah seorang seniman senjata. Tetapi seniman senjata ini, mohon maaf, dia tidak beragama Muslim. Dia non-Muslim. Awalnya, dia datang ke kerajaan Konstantinopel. Kemudian menawarkan senjatanya ini, model senjata ini kepada Kaisar Konstantinopel. Wahai Kaisar yang mulia, saya punya model senjata. Maukah kamu saya buatkan yang seperti ini? Harganya berapa? Oh, harganya sekian, materialnya ini. Oh gitu, mahal ya. Mungkin 1 tahun lagi bisa saya bayar. Akhirnya dia tinggal di situ selama 1 tahun, tapi nggak dibayar-bayar. Akhirnya kemudian dia kecewa. Begitu dia kecewa, dia datang ke Muhammad Al-Fatih. Dia menawarkan, wahai Muhammad Al-Fatih, saya punya senjata modelnya kayak gini, mau nggak saya buatin? Oh gitu, tolong buatkan saya yang besarnya seperti ini, materialnya ini, kamu bisa nggak? Dia nggak nawar harga, bayangin. Dia nggak nawar harga, beda dengan Kaisar Konstantinopel. Dia nggak nawar harga. Oh gitu, kamu bisa, tolong buatkan saya yang seperti ini, gitu. Ya, apa yang kemudian dia bisa buatkan? Seperti ini. Kalibernya 0,7 meter, 2,5 kaki. Ya, 2,5 kaki. Beratnya 18,2 ton, panjang 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km. Ya, dan pelurunya 680 kg. Dan ini pelurunya bukan tanah, bukan batu, tapi baja. 680 kg. Ketika ini misalnya dijatuhi ke NH, kira-kira gimana bentuknya NH? Nggak berbentuk. Takdirnya udah nggak ada, gitu. Ya, nah teman-teman semuanya, ini bukan saja besi, bukan juga baja, tetapi ini terbuat dari campuran emas dan baja. Campuran koin-koin emas yang jumlahnya triliunan dicampurkan kemudian jadikan meriam yang seperti ini. Kalau kemudian diukur, harus kemudian disamakan dengan meriam-meriam yang biasa, disusun sebanyak 69 meriam, baru bisa menyamai panjangnya meriamnya Muhammad Al-Fatih. Nah teman-teman semuanya, ini meriamnya sekarang ada di mana? Sekarang adanya di Inggris. Saat itu Ratu Inggris yang masih hidup di zamannya Muhammad Al-Fatih, kemudian dia meminta ini. Dan ini sekarang ada di museumnya Inggris. Ketika pengen jalan-jalan ke sana, bisa. Dan ketika Anda berdiri di sampingnya meriam, maka tingginya Anda hanya bisa seperti ini. Tingginya Anda. Ini artis. Kenapa harus ada asid? Pesan sponsor, ya. Jadi ketika Anda berdiri di samping meriam itu, tingginya Anda hanya seperti ini. Bisa bayangin? Jadi misalnya ini meriamnya begini nih, ini misalnya segini. Tetapi ternyata ada kelemahannya teman-teman semuanya. Meriam ini ternyata ada kelemahannya. Sekali tembak, loadingnya itu 3 jam. Tung, ngisi peluru lagi, lamanya 3 jam. Baru bisa nembak lagi, 3 jam kemudian baru bisa nembak lagi. Maka ini nggak berhasil meriam ini ternyata. Begitu nembak, jadi pasukan Konstantinopel masih bisa kemudian mempunyai kesempatan untuk memperbaiki dindingnya yang rusak, disemen lagi, diperbaiki lagi. Ada kemudian begitu tembak, diperbaiki lagi. Kenapa? Waktunya 3 jam. Waktunya 3 jam. Ya, waktunya 3 jam. Dan inilah Konstantinopel, ya. Inilah Konstantinopel. Konstantinopel bentuknya seperti ini. Konstantinopel bentuknya seperti ini. Ini sungai, ini sungai, ini sungai. Dan ini semuanya tembok. Ketika Anda menjadi Muhammad Al-Fatih, bisa nggak menembus ini? Nggak bisa, karena semuanya ini sudah laut. Semuanya tembok. Semuanya tembok. Dan ini namanya Selat Bosporus. Selat Bosporus ini adalah selat yang memisahkan antara daratan Eropa dan Asia. Jadi hanya satu-satunya selat ini yang memisahkan antara daratan Eropa dan Asia. Silahkan lihat di peta, anak geografi ya. Silahkan dibuktikan. Ini selat satu-satunya. Gitu. Nah teman-teman semuanya, apa yang kemudian dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih? Dia melakukan penyerangan dari 3 arah. Dari Simar Mare, Golden Horn, kemudian War of Constantinople. Kemudian dia mempersiapkan 400 kapal. Ya, 400 kapal, jumlah yang cukup banyak. Ini juga dari sebelah utara, dia mempersiapkan kapal juga. Dan kemudian 250.000 total pasukan berikut sepergan menyerang tembok Konstantinopel. Ini meriamnya di bawah. Oke, kita lihat. Nah ternyata teman-teman semuanya, 400 kapal Muhammad Al-Fatih dapat direpotkan hanya dengan 125 kapal.